Perkenalkan, nama aku Elsa Risnauli Syanturi dengan NIM 103032300010. Aku dari kelas IT 4704 dan dari Regu Oracle. Aku akan menjelaskan apa itu IT dan HMIT. IT atau teknologi informasi adalah teknologi yang membantu manusia untuk membuat, membangun, menginformasikan, dan menyebarkan informasi dengan menggunakan komputer, perangkat lunak atau keras, sistem jaringan, dan database untuk memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Dan apa itu HMIT? HMIT atau Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi adalah organisasi yang mewadahi seluruh mahasiswa S1 Teknologi Informasi Fakultas Informatika Telkom University. Saya akan menjelaskan pengimplementasian pilar-pilar di teknologi informasi. Yang pertama yaitu pengimplementasian pilar kebanggaan. Contoh-contoh dari pengimplementasian pilar kebanggaan yaitu yang pertama seperti dengan rajin mengikuti kegiatan dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi seperti mengikuti proximity. Yang kedua, dengan mengikuti pelajaran di kelas dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, seperti misalnya kita selalu ingat untuk menggunakan armband dimanapun kita berada di radius-radius yang sudah ditentukan, atau kita selalu menggunakan jahim. Yang kedua yaitu pilar moralitas. Pengimplementasian pilar moralitas dapat kita lakukan seperti yang pertama dan yang paling utama yaitu menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang berikutnya yaitu selalu menghargai satu sama lain dan selalu menerapkan kejujuran. Yang keempat, selalu bergotong royong, dan yang paling penting yaitu memiliki jiwa toleransi. Pilar yang ketiga yaitu pilar kompeten. Contoh dari pengimplementasian pilar ini yaitu seperti yang pertama, saat kita memiliki masalah, kita mampu membuat keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, kita mampu menjalin hubungan yang baik dalam berkomunikasi dengan siapapun, sehingga kita dapat menciptakan hubungan yang baik dengan orang-orang. Yang ketiga yaitu dengan kita mampu mengolah dan membagi waktu kita atau yang disebut dengan manajemen waktu. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, baiklah, saat ini saya sedang melakukan wawancara dan ini adalah tamu saya. Bisa perkenalan diri dulu, Kak? Halo Elsa, saya dengan Kak Jojor. Saya Kakak Juntak. Kakak Roti. Nah, kerjanya di mana nih, Kak? Oh, saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan swasta, tepatnya maskapai penerbangan. Kalau saya sekarang di perusahaan perbankan plat merah di Indonesia. Saya sebagai seorang sales di salah satu perusahaan IT. Kalau di perusahaan kakak nih, kira-kira apa sih perangkat lunak atau teknologi yang sering digunakan dan gimana sih cara kakak buat mempelajarinya? Kalau di kami di penerbangan itu lumayan banyak ya kalau aplikasi yang digunakan atau perangkat lunak yang digunakan. Cuma ini saya saat ini posisinya adalah di HR. Jadi perangkat lunak yang kita gunakan paling sistem database yang dari IT perusahaan. Biasanya cara kami mempelajari untuk perangkat lunak di HR itu dengan melalui adanya sosialisasi dari tim IT dan ada modul buku panduan yang diberikan dan sambil kami praktekkan ketika sudah install di masing-masing PC ataupun laptop. Kalau untuk perangkat lunak atau yang mendukung untuk bekerja di tempat kerja gitu ya, paling bentuknya kayak dalam bentuk web software atau mungkin dalam bentuk
aplikasi seperti itu. Ada namanya BDS atau Blast Delivery System. Jadi itu mengakomodir semua kegiatan operasional perusahaan setiap hari gitu. Terus kalau kebetulan saya di bagian kredit, dan kalau di bagian kredit ada juga itu dalam bentuk web portal lah namanya. Jadi itu mengakomodir dalam kegiatan sales gitu, namanya LOS atau Loan Origination System gitu lah. Terus kalau untuk bagian sales nanti ada juga IT-nya juga, itu betulnya aplikasi di Cakra, tapi internal ya, jadi dia nggak dipublis gitu ke publik gitu lah istilahnya. Jadi itu semua mendukung sebenarnya sih untuk penerapan teknologi di perbankan itu, mendukung kita lah, kinerja kita lah untuk bekerja setiap hari gitu, seperti itu Mbak. Kalau di kita di perusahaan ya banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi yang support pekerjaan kita. Karena kita sales itu ada salah satu namanya aplikasi CRM. CRM itu Customer Relation Management. Nah itu aplikasi itu untuk menghandle data-data customer kita, data-data opportunity ataupun project yang pernah kita lakukan. Nah di sana itu kita bisa melihat semuanya data apa saja dan activity apa saja yang kita lakukan setiap harinya di dalam aplikasi tersebut gitu. Dan banyak halnya juga kayak Office kita pakai juga untuk support pekerjaan kita. Ada dan banyak hal lagi aplikasi-aplikasi yang support pekerjaan kita. Nah, terus cara kakak mempelajari teknologi itu gimana? Kalau untuk mempelajari sih karena saya backgroundnya dari IT juga, jadi lebih mudah ya. Karena kalau untuk aplikasi itu bukan aplikasi yang sangat sulit biasanya tetap kalau untuk kita pelajari, kecuali untuk membuat aplikasi tersebut ya oke. Tapi ada juga kadang kita di training juga untuk memakai aplikasi tersebut, tapi nggak sebesar ataupun di satu training. Jadi kalau aplikasi tersebut kita pelajari sendiri pun udah bisa. Karena banyak juga modul-modul yang bisa kita pelajari. Nah, jadi menurut kakak tuh gimana sih peran pentingnya teknologi informasi itu dalam dunia perusahaan atau dunia kerja? Kalau menurut saya untuk saat ini peranan teknologi informasi teknologi itu sangat amat penting ya. Di samping itu adalah menjadi salah satu cara atau sistem untuk mempercepat proses pekerjaan untuk mendapatkan output dan juga bisa memberikan hasil yang efisiensi maupun efektivitas kita dalam bekerja. Sebenarnya nggak cuma di dunia kerja ya, di semua lingkungan juga sebenarnya kita untuk zaman sekarang nggak terlepas lagi dari namanya IT gitu ya. Semua berbasis aplikasi, apa handphone, lebih mobile lagi gitu ya. Jadi sangat menunjang sekali lah, sangat lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien juga. Seperti itu, lebih hemat itu juga, lebih hemat biaya. Dalam dunia kerja pastinya teknologi informasi itu untuk membantu ya, sangat membantu. Karena memang teknologi informasi itu tercipta untuk membantu manusia dalam menyelesaikan ataupun mengupgrade dari perusahaannya sendiri. Jadi teknologi informasi itu akan mensupport apapun pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut, khususnya sekarang kan lagi booming AI, artificial intelligence. Salah satu adalah teknologi yang saat ini banyak dipakai untuk membantu percepatan dari suatu perusahaan lebih grow up lagi. Siap kan? Sama-sama.